Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radha Putri Agusti, mahasiswa keperawatan Universitas Andalas. Ini akan berbagi sedikit ilmu tentang self therapy yang tujuannya untuk mengatasi kecemasan. Oke, self itu adalah singkatan dari spiritual, emosional, freedom, dan Nah, SAFE ini merupakan perpaduan antara ilmu akupuntur dan psikologi yang telah disempurnakan dengan sentuhan spiritual yang bersifat universal. Sejarah SAFE ya, ini merupakan akupuntur dan akupressure, teknik tapping dengan menusukkan jarum pada bagian tubuh, Hua di Tiongkok. Kemudian chiropraktik dan atlet kinesiologi, terapi pada pijatan tulang belakang untuk menyembuhkan berbagai penyakit oleh George Goddard. Kemudian energi psikologi, yaitu sistem energi tubuh untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku. Kemudian talk file therapy, mengetuk tapping dengan ujung jari, telunjuk dengan melibatkan energi psikologis. Emotional Freedom Technique EFT, versi emosional dari akupuntur yang mengandalkan ketukan ringan dengan ujung jari. Dan SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique, merupakan teknik tapping ketukan yang melibatkan spiritual. Jadi, teman-teman, SEF ini pertama kali ditemukan di negara Cina oleh Dr. Roger Kalangan. Kemudian di Indonesia disederhanakan oleh psikolog dan ditambah dengan teknik doa kepasrahan oleh Ahmad Fauzi Zainuddin. Manfaat self terapi ini yang pertama itu untuk mengatasi masalah fisik, bisa berupa nyeri, alergi, kemudian mengatasi berbagai masalah emosional seperti stres, sulit tidur, depresi, cemas, dan trauma. Kemudian untuk meningkatkan prestasi, mendapatkan pencerahan spiritual. Indikasi self terapi ini bisa kita lakukan pada pasien yang mengalami nyeri, kemudian pasien yang cemas, kemudian pada pasien yang mengalami sedih yang berkepanjangan, tambahannya untuk bisa juga untuk pasien yang cemas atau post operasi. Untuk penerapan SAFE di area keperawatan, meskipun SAFE bukanlah muncul dari ilmu keperawatan ya, perawat itu dituntut untuk memberikan perawatan yang komprehensif, diantaranya spiritual. Jadi, SAFE ini merupakan bagian dari spiritual yang bisa dikembangkan oleh perawat terhadap keadaan psikologis dan fisiologis tubuh pasien. Nah, namun dalam pemberian SAFE, perawat harus mengikuti training dulu ya, teman-teman, yang dilaksanakan di Logos Institute atau perawat dapat menerima training SAFE dari SAFETAR, yakni para pelatih SAFE yang telah menjadi trainer SAFE. Untuk tekniknya atau tahapan SAFE ini ada 3 tahap, yaitu ada the setup ya. Yang step 1 itu ada tahap the setup. Tujuan melakukan the setup itu yaitu untuk mentransfer energi spiritual ke dalam diri kita. Kita bisa membaca bismillah dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian untuk mengarahkan sistem energi tubuh kita agar terfokus dan tepat sasaran dalam menyelaraskan aliran energi yang terganggu. Untuk menetralisir psychological reserve self. Psikologi reserve self ini sama juga dengan perlawanan psikologis yang disebabkan oleh sabotase diri dan pikiran negatif baik sadar maupun bawah sadar. Ya, untuk langkah-langkahnya, cara kita melakukan the setup itu, yang pertama-tama kita bisa menekan short spot ya. Short spot itu bisa di daerah di dada kiri ya. Di sini yang pertama, kemudian atau di KC di sini di pergelangan ini ya. Tapi di sini bisa ya, saya contohkan saja yang di dada ya, teman-teman. Setelah kita menekan short spot atau men-tapping di karate shop, kita bisa mengucapkan kalimat setup. Ya, kalimat setup itu bisa ya dipilih aja salah satunya. Kalau tadi judulnya itu tentang untuk mengatasi kecemasan, jadi kita bisa memilih kalimat.
yang pertama saja ya, karena cemas. Mari saya contohkan. Setelah menekan source spot, kemudian kita melontarkan kalimat, "Ya Allah, walaupun saya takut, walaupun saya cemas, saya merasa takut, saya merasa sakit kepala, saya merasakan kesedihan, saya kehilangan keluarga, dan merasakan nyeri, saya ikhlas ya Allah, saya pasrah." Ya, kita bisa mengulang ucapan itu dengan 3 kali ucapan sambil mentapping area source spot kita itu di bagian dada sebelah kiri ya. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama, menekan daerah source spot, dada kiri atas atau di tangan juga ya. Kemudian kita ucapkan kalimat, "Ya Allah, walaupun saya takut, walaupun saya merasa sedih, saya merasa kehilangan, saya ikhlas ya Allah, dan saya pasrah." Seperti itu ya kira-kira teman-teman. Kemudian untuk pengucapan kalimat sepat ini sebaiknya itu diucapkan dengan khusyuk, dengan bersungguh-sungguh seperti kita berdoa, kemudian keras dan penuh keyakinan bahwa kesembuhan kita itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan penuh keikhlasan, kita ikhlas menerima apapun keadaan yang telah terjadi dan penuh dengan pasrahan, itu menyerahkan diri kita kepada Allah apapun yang terjadi. Setelah step 1, kita masuk ke step 2 yaitu the tune in. Tujuan the tune in ini itu untuk mengundang gangguan emosi atau rasa sakit agar muncul ke permukaan, kemudian untuk memperbesar intensitas atau gangguan energi tubuh sehingga setelah itu dapat dinetralisir dengan tapping tadi ya. Cara melakukan tune in ini kita arahkan, yang pertama ya, secara bersamaan kita arahkan pikiran kita ke permasalahan yang kita lalui, kejadian yang negatif atau hal-hal yang memicu gangguan emosional kita untuk gangguan emosi ya. Kemudian untuk fisik, kita arahkan pikiran kita ke tempat yang sakit itu gitu. Kemudian rasakan sakitnya, rasakan sedihnya, dan buat lebih sakit. Kemudian setelah itu kita ucapkan, "Saya ikhlas, saya pasrah padamu ya Allah." Ya. Step yang ketiga itu ada the tapping. Tujuan melakukan tapping ini itu untuk menyelaraskan aliran energi tubuh kita yang itu sebelumnya kacau, yang disebabkan oleh ingatan negatif atau emosi-emosi yang tidak baik yang akan mengakibatkan gangguan emosional dan fisik. Jadi di sini tujuan kita untuk men-tapping ini yaitu untuk menjelaskan aliran energi yang ada dalam tubuh kita sehingga kita itu bisa terbebaskan dari berbagai gangguan emosi dan fisik. Untuk tips-tipsnya itu, untuk tapping itu kita dapat melakukannya dengan tangan kiri atau juga dengan tangan kanan. Kemudian kita bisa men-tap pada bagian tubuh sebelah kiri atau bagian tubuh sebelah kanan atau keduanya secara bergantian. Untuk men-tapping itu kita menggunakan 2 buah jari yaitu jari telunjuk dan juga jari tengah. Untuk kekuatan men-tappingnya itu usahakan tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lemah ya. Durasi tappingnya itu pada tiap-tiap titik bisa sebanyak kurang lebih 9 kali gitu ya teman-teman, sambil kita mengucapkan kalimat yang pertama, "Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah padamu ya Allah." Mengucapkan kalimat seperti itu. Kemudian setelah selesai kita akhiri tapping itu dengan menarik nafas dalam yang panjang, kemudian mengucapkan doa dengan penuh rasa syukur. Alhamdulillah. Itu doa sebaik-baiknya bersyukur. Ya, di sini untuk men-tapping itu ada
ada terbagi dua juga ya teman-teman, yaitu untuk masalah emosional dan juga fisik. Untuk masalah fisik kita bisa menggunakan tappingnya itu 9 titik ya, bisa dilihat di gambar sini. Yang pertama itu ada di atas kepala, kuning, tulang di samping luar mata, tulang di bawah mata, di bawah hidung, di antara bibir bawah dan dagu, dua tulang yang menonjol di bawah leher, di bawah ketiak sejajar dengan puting susukria atau di tengah tali berawang wanita, dan yang kesembilan itu dua jari di bawah puting susukria. Itu tuh apabila keluhan kita itu berupa fisik atau nyeri atau kepala. Kemudian apabila keluhannya itu emosional kayak cemas, ya itu bisa main tapping sebanyak 18 titik ya. Sama ya, yang pertamanya dari nomor ini, tapi ditambah dengan versi lengkapnya ini, titik tapping tambahan versi lengkapnya sampai 18 titik. Baik, untuk biar lebih jelasnya itu saya coba contohkan ya teman-teman. Baik, karena tadi tujuan kita save-nya itu untuk mengatasi cemas, jadi itu tuh adalah keluhan emosional. Kita menggunakan tapping 18 titik. Yang pertama itu bagian atas kepala. Jadi jangan lupa ya sambil membaca, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah padamu. Dan kita tap sebanyak kurang lebih 9 kali ya. Pokoknya lebih dari 9 gitu ya. Baik, saya mulai. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah padamu ya Allah. Kemudian setelah kepala, yang kedua, permulaan alis. Di sini ya teman-teman. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah padamu ya Allah. Kemudian di samping sini ya, di mata nih. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah padamu ya Allah. Banyak 9 atau lebih dari 9 kali. Kemudian di sini ya teman-teman. Allah, saya ikhlas, saya pasrah padamu ya Allah. Kemudian di sini sebanyak kita 9 kali juga ya, sambil berucap. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah padamu ya Allah. Kemudian di antara bibir bawah dan dagu. Allah, saya ikhlas, saya pasrah padamu. Jika teman-teman kesusahan menghitungnya, kan men-tappingnya tuh 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, jadi kan 3 kali 3 gitu teman-teman. Kemudian di dua tulang yang menonjol ya di bawah leher ini ya teman-teman. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Kemudian underarm di bawah ketiak ya, sejajar dengan puting susukria atau di tengah tali berawang wanita. Apakah kelihatan teman-teman? Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah padamu ya Allah. Kemudian yang ke-9 itu ada titik di dada ya, teman-teman. Kalau untuk pria itu 2 jari di bawah puting susukria. Kalau untuk wanita itu di bawah payung udara wanita. Berarti ada di bawah. Ya Allah, saya ikhlas dan saya pasrah padamu ya Allah. Kalau untuk pria berarti di tentang puting susu pria ya, kayak gini teman-teman. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah padamu ya Allah. Kemudian lanjutannya, titik yang ke-10 itu ada di tangan, di bagian dalam pergelangan tangan di sini. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah padamu ya Allah. Setelah itu di sini ya, di bagian luar pergelangan tangan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah padamu ya Allah. Kemudian di bawah, di samping luar kuku ibu jari itu di bawah kuku kita di sini. Ya Allah,
saya ikhlas, dan saya pasrah padamu ya Allah. Dan berurutan ya sampai sini, kemudian telunjuk. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah padamu ya Allah. Kemudian yang jari tengah, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah padamu ya Allah. Kemudian jari manis, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah padamu ya Allah. Kemudian juga di apa ya, di kelingking bagian luar. Kemudian di telapak tangan atau karate chop. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah padamu ya Allah. Kemudian juga di sini ya teman-teman, di punggung tangan, di pertemuan antara tulang, jari manis, dan juga kelingking. Allah, saya ikhlas, saya pasrah padamu ya Allah. Setelah selesai melakukan tapping, nah apabila telah selesai melakukan tappingnya, kita mengambil nafas dalam dahulu lewat hidung, kemudian hembuskan lewat mulut seperti meniup lilin ya, sebanyak 3 kali. Mari saya contohkan. Sambil mengucapkan alhamdulillah ya di dalam hatinya, dan kayak mengucapkan ucapan berdoa gitu ya. Baik, untuk chef di Indonesia ini teman-teman dikembangkan terus-menerus ya oleh Ahmad Faiz dan Zainuddin dengan mendirikan Logos Institute. Logos Institute ini memfasilitasi masyarakat untuk mengikuti chef terapi dan konsultasi. Jadi siapa yang mau tertarik bisa mengikuti yang telah dikembangkan oleh Ahmad Faiz ini. Kemudian dalam training chef biasanya diikuti oleh individu tunggal maupun kelompok besar. Training chef dipandu oleh chef seseorang yang telah mengikuti training chef itu sendiri. Untuk penelitiannya, salah satu penelitian yang menerapkan chef ini adalah pada pasien kanker. Ya, jadi apabila dikombinasikan chef dengan terapi analgesik itu efektivitasnya itu bagus ya teman-teman. Kemudian ada juga penelitian dilakukan di rumah sakit Dr. Sutomo. Hasil penelitiannya itu disebutkan bahwa terapi chef dapat meningkatkan kualitas tidur pada pasien pasca operasi. Terapi chef ini dapat direkomendasikan sebagai tindakan perawatan. Baik, terima kasih ya teman-teman. Hanya itu ya yang dapat saya sharingkan pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.